Berapa banyak orang yang murtad? Berapa banyak orang Islam tapi ya nggak tahu Islam itu apa? Bahkan ada orang-orang yang anti sama agama padahal dia Muslim. Maka di sini peran orang tua sangat diperlukan. Karena sejatinya semua yang lahir itu, kullu mauludin, sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam menyampaikan kepada para sahabatnya dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua yang lahir itu dilahirkan di atas fitrah. Di atas la ilaha illallah. Dia tahu siapa Tuhan. Kalau dia tidak diganggu, dia akan berada di atas agama Allah. Terus kenapa kalau kita melihat 75%, 3/4 penduduk bumi ini nonis. Kenapa? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Ternyata yang menyebabkan 3/4 penduduk bumi itu nonis, orang tuanya. Orang tuanya, kata Nabi SAW, yang membuat dia jadi Yahudi, yang menciptakan orang ini menjadi Nasrani, menjadi Majusi. Maka peran orang tua sangat penting sekali. Ada mata kuliah wajib untuk menjadi orang tua. Ada enggak? Bayangin coba. Hal yang sangat urgen. Dan insya Allah 99% anak-anak yang kuliah itu bakal jadi suami dan bapak, istri dan ibu. Gitu. Tapi ternyata mata kuliah itu nggak pernah ada. Ya nggak perlu nyalahkan siapa-siapa. Karena sejatinya waktu kuliah dan waktu kita di luar lebih banyak di mana? Di luar. Berapa jam sih kuliah? Berapa SKS? 160 ya, 1 tahun, 150 lah. Apa sampai lulus itu? Kira-kira 140-an, 150 SKS, 4 tahun jemaah. Sedangkan kita hidup berapa tahun? Dan 4 tahun itu pun nggak full kita belajar. Maka tatkala kita tidak mendapatkan ilmu tentang menjadi suami, menjadi istri, menjadi orang tua di bangku perkuliahan, nggak perlu cari kambing hitam. Kitalah kambing hitam. Kita yang seharusnya mencari ilmu tersebut. Salah satunya kajian seperti ini. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat At-Tahrim ayat 6. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Ya ayyuhalladzina amanu. Berapa kali Allah manggil ya ayyuhalladzina amanu? Mana angkat tangan, yang jawab angkat tangan. Berapa kali? 73. Iya. Ini hampir betul. Hampir. Kalau angka itu nggak bisa kurang. Berapa? 74. Berapa? 83. Udah lupa. Anak pikir antum sudah ingat jemaah. Berapa kali jemaah? 73, 75, 76, 83. 89. Yang 89. Kasih hadiahnya. Nggak nyontek, enggak? Nyontek kan? Iya 89 kan? Iya, itu jawab duluan. Nyontek duluan dia. Lebih cepat nyonteknya. Iya, kasih hadiah. Kasih hadiahnya dia. 89 kali. Ini panggilan yang nomor 88. Ini panggilan nomor berapa? 88. Yang 89, siapa yang ingat? Kemudian yang belakang situ? Nah, yang 89 walaupun nyontek kita kasih hadiah jemaah. Kalau yang sebelah sini? Mana aja antum kasih sudah, Masya Allah. Jadi
Berapa kali panggilannya? 89. Antum kok bisa 73 tadi? Baru baca sampai 73. Iya. Yang 89 Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Sama di surat yang sama. Di ayat ke-10 dari surat At-Tahrim. Oh, 10? 8 jam. 8. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha. Bayangin dia. Panggilan pertama, kedua, ketiga, ke-70, ke-80, terakhir suruh tobat. Karena sejatinya kita semua pelaku dosa. Di ayat 6, di panggilan yang nomor 88 ini, Allah memanggil orang-orang beriman agar menyelamatkan dirinya. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Selamatkan diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dan tatkala kita naik pesawat, yang belum naik pesawat semoga segera naik pesawat. Karena ini hanya ada di pesawat, nggak tahu di kapal laut ada apa enggak ya. Penjelasan tentang ini, apabila terjadi kondisi darurat, kemudian masker oksigen itu turun, siapa yang pertama pakai? Orang tuanya dulu. Orang tuanya dulu. Jangan mikirkan anak. Karena kalau engkau mikirkan anak, boleh jadi engkau dan anakmu nggak selamat dua-duanya. Karena ketika masang dia, kehabisan oksigen, dia mati, anaknya mati juga. Maka dia harus selamatkan dirinya dulu. Pasang buat dia, kemudian dia memasangkan buat anaknya dalam kondisi sudah dapat bernafas dengan normal. Maka Allah katakan, selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Faqidus syai' la yu'ti. Orang yang nggak punya itu, gimana dia mau ngasih? Kalau dia nggak selamat, mungkinkah dia menyelamatkan orang lain? Ya nggak mungkin. Dengan cara apa menyelamatkan diri kita dan keluarga kita dari api neraka? Kalau antum nggak tahu jalan, nggak akan nyampe. Antum pasti ketika kesini, ima antum sudah pernah kesini, atau antum akan cek. Pakai Google Map, pakai Waze, pakai apa, cek. Oh di sini jalannya, oh di sini rame ternyata. Oh di sini ada jalan tikus. Oh di sini ada banjir. Ketika antum tahu, insya Allah selamat. Ana pernah dibawa supir awal-awal anak ke Jakarta ya, karena anak orang kampung jemaah ya. Awal-awal ke Jakarta dijemput ya, pakai mobil mewah. Supirnya ngomong, Ustadz lewat sini Ustadz. Sepi jalannya. Ana ngomong iya. Ana nggak tahu Jakarta. Antum mau lewat mana? Mau disesatkan? Ana nggak tahu gitu loh. Yang penting nyampe. Nisat jalannya sepi kan, zen Bismillah katanya. Ternyata banjir jemaah. Pantesan sepi. Nggak ada yang lewat sana gitu loh. Lalu dia ngomong, afwan Ustadz ya, Ana nggak tahu Ustadz. Akhirnya dia lewat jalan yang macet. Tapi tadi, orang ketika dia nggak punya ilmu, boleh jadi dia merasa benar. Tapi ternyata salah. Maka cara menyelamatkan diri kita, al-ilmu. Berilmu dahulu sebelum berucap dan beramal. Baru setelah engkau punya ilmu, di sini tugas orang tua. Mengajarkan kepada anaknya. Dan orang barat sampai sekarang, mereka menyampaikan bahwa pendidikan di rumah adalah pendidikan yang paling utama sebelum anak itu ke sekolah. Maka tolong para orang tua, sebelum anaknya ke sekolah, dia perlu mendidik dan mengajari anaknya. Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, dia menukil dari Ad-Dhahhak dan Muqatil, haqqun 'alal muslim. Menjadi kewajiban buat setiap muslim ayyu 'allima ahlahu. Dia harus memberikan pendidikan kepada siapa? Kepada istrinya yang pertama. Kenapa? Karena biasanya suami sering keluar.
Para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu perang 6 bulan. Mereka berangkat bersama Nabi alaihi salatu wasallam, berbulan-bulan meninggalkan kota Madinah. Sama siapa tuh istri sama anak-anaknya? Nggak ada bapaknya. Baru datang sampai Madinah, tugas lagi, berangkat lagi. Yang bermasalah ketika orang tuanya ada di rumah, tapi hilang. Nah, itu bermasalah. Ada tamu, bapaknya ada. Kata anak, tunggu ya, anak lihat ya. Bapak hilang, nggak ada. Lagi di pojokan tuh. Lagi main handphone. Nah, ini yang bermasalah. Tapi kalau bapak nggak ada di rumah sejak dulu itu, siapa yang mendidik anak-anaknya para sahabat? Emaknya. Imam Syafi'i nggak ada bapaknya. Imam Bukhari nggak ada bapaknya. Iya kan, memang yatim. Nah, yang nggak yatim pun, sebagian sahabat itu harus riba. Harus menjaga di perbatasan negeri-negeri Islam pada waktu berbulan-bulan. Kita bisa lihat saat ini di negeri kita umpamanya. Seorang prajurit ketika dikirim ke Papua umpamanya. Berapa lama dia menjaga di perbatasan situ? Sampai 9 bulan. 6. Terus siapa yang ngurusin anak-anaknya? Emaknya. Maka yang pertama harus dilakukan seorang suami mendidik istrinya. Istrimu yang akan 9 bulan mengandung anak. Di perutnya. Dia duduk, anaknya bersama dia. Dia tidur, anaknya bersama dia. Dia sholat, anaknya bersama dia. Emaknya ngaji, anaknya ada di dalam perutnya. Maka hal ini menjadi perhatian utama seorang laki-laki. Ngajarin siapa? Istrinya. Ana bukan lulusan pesantren, Ustaz. Jamaah, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, menuntut ilmu itu kewajiban buat setiap muslim. Jangan dipikir nuntut ilmu agama itu ustadz. Ana nggak mau jadi ustadz. Ada apa Anda belajar agama? Engkau belajar agama karena engkau muslim. Ada kewajiban-kewajiban yang harus dipelajarin. Yang dia ajarkan kepada istrinya. Kalau dia nggak sempat, umpamanya suaminya, ya sudah, bawa ke masjid. Yang namanya memerangi buta huruf. Jadi pemerintah punya program-program di masa Soekarno dulu, memerangi buta huruf. Kemudian di Orde Lama mulai berpikir belajar selama berapa tahun? 6 tahun. Terus jadi belajar berapa tahun? 9 tahun gitu. Islam sebelum Indonesia merdeka. Sebelum ada negara yang namanya Indonesia sudah mewajibkan Muslim itu belajar. Ayat yang pertama turun itu apa? Iqra, baca. Maka Dhahhak dan Muqatil mengatakan haqqun 'alal muslim, menjadi kewajiban setiap muslim an yu'allima ahlahu. Siapa saja keluarganya, istrinya, kerabatnya, budak-budaknya, yang perempuan dan laki-laki. Apa ilmu yang harus diajarkan? Ma faradallahu alaihim, yang Allah wajibkan buat mereka. Dan apa yang Allah larang. Maka ternyata antum punya kewajiban mengajarkan kepada pembantu antum. Pegawai-pegawai antum. ART. Kadangkala bosnya ngaji, dia nggak pernah ngaji. Nggak peduli nih yang namanya majikan dengan kondisi ART-nya. Padahal dia akan titip anaknya sama itu ART. Emaknya berangkat, bapaknya berangkat. Siapa yang menimang-nimang itu anak? ART. Kita juga wajib mengajarkan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, qu anfusakum bi af'alikum. Jagalah diri kalian dari api neraka dengan amal perbuatan kalian.
Waqu ahlikum biwasiyatikum. Dan selamatkan keluarga kalian dengan mengajarkan kepada mereka. Ahibati fillah, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan kepada para sahabatnya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Semua kalian adalah pemimpin. Semuanya. Dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Setelah Nabi alaihissalatu wasallam mengatakan itu, Nabi nggak diam. Nabi mulai mendetailkan. Supaya nggak ada yang berpikir, saya bukan pemimpin. Seorang bapak itu pemimpin di rumahnya dan akan dimintain pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Wal mar'atu, dan wanita. Jangan sampai berpikir itu tugasnya suami. Oke, suami sudah punya tugas dan kewajiban. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Dan seorang perempuan, seorang istri itu pemimpin di rumah suaminya. Dan dia akan dimintain pertanggungjawaban atas apa yang diamanahkan kepada dia. Harta suami, rumah suami, anak-anak suami, wal khadim, dan pembantu. Itu pemimpin.